Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas 12 IPS 2, akan menampilkan pemberdayaan masyarakat yang akan kami lakukan kepada komunitas tani, yaitu dengan bisnis dengan internet. Ini kami lakukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian praktek sosiologi tahun 2022. Selanjutnya adalah pengenalan tim kami. Tim kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Stefanus Bintang, kemudian ada Tan Raffi, dan Bagus Satria. Selanjutnya akan membahas isi konten PowerPoint yang akan kami sampaikan beberapa waktu ke depan, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah yang akan sebagai syarat dari pemberdayaan yang akan kami lakukan. Yang kedua, kami akan membahas apa itu komunitas tani sebagai subjek dari pemberdayaan. Yang ketiga adalah problematika komunitas tani. Yang keempat adalah program pemberdayaan yang akan kami lakukan. Dan yang kelima adalah tujuan pemberdayaan komunitas tani yang akan kami lakukan. Baik, selanjutnya adalah latar belakang masalah yang akan dibawakan oleh Bagus Satria. Kepada Bagus, dipersilahkan. Oke, jadi latar belakang masalah dari pemberdayaan kali ini yaitu hasil panen yang kurang menutupi modal para petani dikarenakan kurangnya pemahaman pemasaran ke konsumen melalui internet. Sehingga sisa atau hasil panen tidak dimanfaatkan secara maksimal dan pangan lokal kalah saing dengan pangan impor. Nah, sebelum kita masuk ke yang lain, kita akan bahas apa itu komunitas tani. Komunitas tani adalah kumpulan para petani di suatu wilayah yang muncul karena adanya keterkaitan dan kebutuhan untuk mengembangkan dunia pertanian. Melalui komunitas tersebut, para petani dapat saling berbagi informasi dan dukungan satu sama lain guna meningkatkan hasil pertanian mereka. Selanjutnya ada problematika subjek. Yang pertama, mereka gap teknologi. Yang kedua, kurangnya relasi. Maksudnya adalah para petani yang tertutup hanya mengandalkan satu konsumen atau kurang mau membuka relasi lebih luas agar dapat memasarkan produksinya lebih luas. Yang ketiga, kurangnya memanfaatkan sosmed. Mereka hanya memakai sosmed sebagai sarana komunikasi dan hiburan saja. Tidak berpikir atau tidak tahu sebagai landas bisnis online. Yang terakhir, mereka tidak memiliki bisnis plan. Jadi para komunitas petani hanya tahu jual dan beli saja dan tidak memaksimalkan pendapatan lebih. Baik, setelah dibahas latar belakang masalah oleh Bagus Satria dan problematika oleh Tan Raffi, selanjutnya saya akan membawakan program pemberdayaan yang akan kami lakukan selama pemberdayaan. Yang pertama adalah pengenalan smartphone khusus untuk mereka yang masih gagap teknologi, apalagi bagi mereka yang masih menggunakan HP jadul yang hanya berfungsi sebagai komunikasi. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami ingin memaksimalkan penggunaan dari telepon agar bisa menggunakan internet dan mendapatkan relasi yang lebih luas. Yang kedua adalah pengenalan fitur marketplace dan forum pertanian pada Facebook. Kenapa kami memilih aplikasi Facebook? Karena banyak survei menyatakan bahwa Facebook masih menjadi sosmed dengan pengguna paling banyak di seluruh dunia. Dan kebanyakan Facebook dipakai oleh orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas yang lebih fokus pada bidang pekerjaannya. Sehingga ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memasarkan produknya. Dan Facebook lebih fokus pada bidang pekerjaan, tidak seperti sosial media lain yang lebih fokus kepada bidang hiburan, seperti Instagram dan Twitter. Setelah itu, kami akan mengadakan seminar pengembangan bisnis bersama ahli bisnis dari Sekolah Bisnis Universitas Institut Pertanian Bogor. Kenapa kami memilih dari IPB? Karena ini sebagai penarik perhatian komunitas tani. IPB memiliki nama dan sejarah yang panjang dengan komunitas tani.
Tapi yang pasti, kami tetap fokus memilih bidang bisnis yang masih berkaitan dengan pertanian. Dan yang terakhir adalah pelatihan pertanian antar generasi. Selanjutnya adalah tujuan pemberdayaan yang akan kami lakukan, yang akan dibawakan oleh Tan Raffi. Kepada Tan, dipersilakan. Jadi tujuan pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Baik, begitulah presentasi dari kami mengenai pemberdayaan masyarakat yang akan kami lakukan kepada komunitas tani. Kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata selama penyampaian kami. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya telah mengikuti presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.